Wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban yang senantiasa menjaga salat berjamaahnya. Posisinya beliau melazimkan dirinya untuk di pojok kanan depan. Mengapa di depan? Agar lebih khusyuk dalam salatnya. Mengapa di depan? Supaya tidak dilewatkan oleh beberapa orang yang mengganggu zikirnya. Setiap kali Nabi masuk, beliau sudah ada di ruangan tersebut, di Masjid Nabawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kemudian Nabi tidak mendapatkan Thauban radhiyallahu anhu. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempatnya, maka Nabi menanyakan kepada sahabat yang lain, "Aina Thauban? Mana Thauban?" Sahabatnya menjawab, "Kami tidak mengetahui wahai Rasul. Jika engkau berkenan ke rumahnya, kami siap akan mengantarkannya." Maka Nabi berjalan melangkahkan dari masjid ke rumah Thauban. Perjalanan 1 jam belum sampai, perjalanan 2 jam pun belum sampai, sampai Nabi menanyakan, "Ainal bait? Mana rumahnya?" Sebentar lagi wahai Nabi. Mungkin yang membawa Nabi adalah seorang sahabat Badui. Badui itu orang kampung, Pak. Orang kampung itu jarak jauh dibilang dekat. Mana imahna Caket. Caket itu bisa 2 gunung, dekat. Maka pada sudah 2 jam terlewatkan, berjalan lagi beliau, sudah 3 jam, bertemulah dengan rumahnya. Mengetuk pintu Rasulullah di rumah Thauban. Rupanya yang menjawab adalah istrinya. Beliau pun keluar. Sang istri keluar lalu mengatakan bahwa Thauban sudah meninggal dunia wahai Rasul. Mengapa tidak ada berita kepada kami? Rumah kami jauh hai Nabi. Masya Allah, rumahnya jauh. Namun istrinya mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada keanehan menjelang wafatnya Thauban." Apa itu? Sebelum wafatnya Thauban, beliau mengatakan, andai kata jauh, andai kata berat, andai kata banyak. Andai kata jauh, andai kata berat, andai kata banyak. Beliau ucapkan 3 kali sampai matanya berkaca-kaca, bibirnya tersenyum. Lalu terakhir ia ucapkan la ilaha illallah. Nabi terdiam karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun beberapa saat kemudian Jibril datang memberitahukan apa yang terjadi pada Thauban. Maka Nabi mengatakan, barakallahu lahu ya ummah, wahai istri Abu Thauban, berbahagialah, semoga Allah jadikan Thauban husnul khotimah. Maka Nabi mengatakan bahwa Thauban ketika sakaratul mautnya melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala membukakan tempat yang akan dihuninya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita didatangi malaikat maut, dan malaikat maut akan membukakan tempat yang kita akan huni kelak. Wa in syarrun fasyarrun, kalau kita banyak berbuat keburukan maksiat, maka nerakalah yang akan dibukakan oleh malaikat itu. Sehingga tidak sedikit, maaf, teman kerabat sahabat yang dalam sakaratul mautnya berteriak, tidak, karena melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak istrinya mengatakan, "Ayah, baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah." Ayah ditalkinkan oleh anaknya, tapi sang ayah mengatakan tidak, karena melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Thauban radhiyallahu anhu melihat surga.
Surga itu berlapis-lapis, lillahi jannati mi'atar darajatin. Surga itu memiliki 100 derajat, ma bainal ula wasani, ma bainas samai wal ardi. Level yang pertama dengan level yang kedua, tingkat pertama dengan tingkat yang kedua, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Dan yang paling tinggi surga yang kita ketahui dalam hadis Nabi, fas'alullah al-firdaus al-a'la. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Mengapa surga Firdaus? A'laha arsyur rahman, di atasnya itu adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat jamaah yang dengan Allah, hotel yang paling mahal itu yang di atas, on the top, begitu tuh. Anda kalau berangkat umrah atau haji, amin. Ini yang amin sedikit kayaknya, terlalu banyak hutang ini ya. Kalau kita umrah dan haji, amin. Nah, itu yang kedua rada kurang ikhlas biasanya itu ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau Anda lihat Tower Zamzam, ada ruangan di bawah running tag warna hijau, Pak. Nah, itu disewakan. Sebutannya kamar sultan. Satu malam 287 juta rupiah. 287 juta rupiah satu malam. Kalau musim haji dipasang tarif 3 miliar. Karena musim haji 6 hari, cukup 6 hari di Mekah. Itu 3 miliar, Pak. Kalau dibuka jendelanya, Masya Allah, view-nya indah sekali. Ah, itulah gambaran surga Firdaus, Pak. Atapnya itu bisa melihat ke bawah. Jadi yang di atas bisa melihat ke bawah, diibaratkan kaca, Pak. Maka Sauban radhiyallahu anhu melihat surga dan melihat keindahan yang lebih tinggi lagi, keindahan yang lebih dahsyat lagi. Maka beliau katakan, andai kata jauh jarak antara rumahku dengan masjid, pasti aku mendapatkan yang lebih indah lagi, yang lebih indah lagi. Andai kata jauh, ya Allah. Padahal rumah Sauban dengan Masjid Nabawi berapa jam tadi perjalanan, Pak? 3 jam. 3 jam, Pak. Anda berangkat dari tempat kerja unit di sana ke sini ada 2 jam? Enggak sampai ya. 5 menit, 10 menit. Itu pun jalannya kayak pengantin, pelan-pelan, Masya Allah, Pak. Ya. Maka maaf, perjalanan ke masjid bukan perjalanan langkah kaki. Perjalanan ke masjid adalah perjalanan hati. Kalau hati kita bergemuruh dengan iman, jarak jauh pun akan sampai ke masjid. Kalau hati kita tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada iman, dekat pun dengan masjid, bertetangga pun dengan masjid, tidak akan sampai ke masjid, Pak. Maka perjalanan ke masjid bukan perjalanan kaki, perjalanan ke masjid adalah perjalanan hati. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Uang di dalam dompet Anda tidak menjamin sedekah atau infak, tidak ada jaminan, Pak. Rumah mentereng, mobil mewah tidak menjamin pemiliknya haji dan umroh. Di dalam rumah kita punya Al-Quran 3, 4, 5 Al-Quran, kita beli di book fair, bahkan Quran yang leks, yang mewah, yang bagus, tulisannya tinta emas, Pak, tidak menjamin pemiliknya baca Quran. Yang menggerakkan kita baca Quran, melangkahkan ke masjid, sedekah, bahkan umroh dan haji adalah getar iman. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya untuk melaksanakan perintah puasa dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang punya iman. Tidak punya iman, ia tidak merespon tidak merespon beramal saleh, apalagi dengan rayuan nabinya, sehingga Nabi mengatakan, qad atakum syahrun azimun mubarakun, telah datang kepada kalian semuanya bulan yang agung. Apa rayuan Nabi kepada umatnya? Ayo, dekatnya itu Ramadan. Qad atakum syahrun azimun, bulan yang agung, Pak. Keagungan Ramadan luar biasa, melebihi daripada keagungan di bulan-bulan yang lainnya. Maaf, Anda istighfar 1000 kali itu tidak begitu hebat dibandingkan Anda istighfar 1 kali di bulan Ramadan. Terlebih Anda istighfar di siang hari Ramadan tidak begitu hebat dibandingkan Anda istighfar sepertiga malam istighfar itu, bahkan menjelang sahur, saat sahur. Jadi masing-masing ada keistimewaan waktunya.
tuftah fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Pada saat kapan Allah bukakan pintu surga? Allah bukakan pintu surga yang pertama di akhirat. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul berhimpun di depan surganya, maka nabinya membukakan pintu tersebut. Dibuka bem, maka seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Dan yang kedua, jamaah yang dari Allah, kapan pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rabu malam Kamis 5 hari yang lalu, Pak. Awal Ramadan dibukakan pintu surga. Maka geliat, gairah, semangat berbuat kebaikan betapa sangat hebatnya. Anda menyaksikan teman Anda yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid dia. Mohon maaf nih, bukan menyindir, betul ya? Ya. Tiba-tiba ada di sop yang pertama, padahal tiap harinya nggak ke masjid. Tarawih di sop yang pertama. Kita kaget ngeliat, wah luar biasa, tumben, Masya Allah, namanya Pak Jaja Jahanam, betul ya? Ah itu Pak di sop yang pertama dia itu. Ini mohon maaf kalau ada kemiripan nama ini. Anaknya namanya Tony Saitoni, berdua dengan anaknya. Tumben dia sholat di masjid, Pak. Yang nggak pernah sedekah dia sedekah. Yang nggak pernah baca Quran baca Quran. Makanya hebatnya lagi menjelang taraweh, Pak, itu sejadah sudah sampai di masjid, di belakang masjid sebelum orangnya datang. Tidak ada keajaiban kecuali di bulan Ramadan. Siapa tuh yang meletakkan sejadah itu? Siapa itu? Anaknya. Emaknya di rumah sedang makan, sejadah itu sampai itu. Itu hebat Ramadan. Ya, tarikan berbuat kebaikan, Pak. Mohon maaf, yang menarasikan surga itu indah siapa? Bukan manusia. Kalau bicara indah, kita bicara indah, masing-masing berbeda. Keindahan itu relatif, cantik itu relatif. Betul ya? Cantik itu relatif. Cantik, tampan, cakep itu relatif. Sedangkan jelek mutlak, ingat itu. Nah, ini Masya Allah. Rumah yang indah bagi saya pribadi, rumah yang indah itu enaknya di atas gunung, Pak, dekat dengan air terjun, itu rumah yang indah. Tapi bagi beberapa kalangan, rumah indah itu di pinggir pantai. Setiap kita bicara tentang indahan relatif. Maaf, Anda punya anak-anak pulang dari pesantren, istri pandai masak. Setelah masakan itu selesai, lalu dihidangkan oleh istri kepada anak mencicipinya. Anda katakan, sayang mama pintar masak, tolong cicipi makanannya. Anak Anda mengatakan, hebat, mantap masakan mama. Anak kita santri, Pak. Kita tahu santri itu seperti apa. Santri itu nggak punya standar penilaian lidah mencicipi makanan. Santri itu, Pak, makan nasi sama uyah. Wa ma adraka ma uyah. Apa tuh uyah? Garam sama tempe jadi. Nikmat santri. Malam hari jam 3 kita keliling pesantren, keliling ruangan santri, Masya Allah, makan sahur mereka. Ya, dengan apa? Mie di dalam ember, diaduk sama hanger, Pak. Dan airnya bukan air panas, air adem. Air adem, itu mie udah kayak kabel telepon, gede banget itu. Kita tanya, enak sayang? Oh enak, Bu, enak. Enak, Pak. Nggak ada standar penilaian anak kita, apalagi santri, menilai masakan. Tapi ketika istri Anda pandai masak, lalu masakan itu dicicipi oleh seorang Chef Muhammad Juna. Pakai Muhammad nggak, Pak? Chef Juna, betul ya? Dicicipi sampai wajahnya berbeda. Ia pejamkan sedikit, godek 2 kali. Mantep. Berarti istri Anda betul-betul pandai masak. Yang menarasikan penilaian yang dahsyat adalah orang yang pandai, Pak. Yang menarasikan keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang air sungainya mengalir di bawah dengan indahnya. Alal araiki muttaqiun. Mereka bersandar, Pak, di kursi-kursi yang terbuat dari mutiara, bersandar selonjoran. Maka kalau Anda mendapatkan orang pengajian bersandar, Pak, itu ahli surga, jangan diganggu. Ya, ini mohon maaf yang bersandar ini ya. Begitulah kira-kira, Pak, ahli surga itu. Amin, gitu ya. Yang enak aja mah ngaji, Pak, jangan terlalu stres, Pak, duhur ngantuk keyeup gitu.
gempa bumi terus ini, masya Allah. Ini lalu bagaimana untuk mendapatkan surga tersebut? Yang pertama, cepat Pak. Yang pertama, dalam semangat mendapatkan surga harus diiringi dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lam yadkhulul jannah, innakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum, kata Nabi, engkau tidak akan masuk surga walaupun amal engkau dahsyat hebat. Wala anta ya Rasulullah, begitu pula dengan engkau wahai Nabi. Iya, wala ana, begitu pula dengan aku. Illa man taghammarillahu birahmatin minhu, kecuali yang Allah limpahkan rahmat untuknya. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan putus asa Pak. Segablak apapun hidup kita dahulu, sekelam apapun masa lalu kita, sebejat apapun, sebajingan apapun, Allah akan menilai kita al-a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat dari penghujungnya. Yang Allah lihat adalah keikhlasannya, ketulusannya. Seorang pelacur, masya Allah Pak, menjual kehormatan dirinya, memberikan air kepada seekor anjing, binatang yang najis, dagingnya haram, liurnya najis mughalladhah, najis besar. Masya Allah, ia mengambil air diberikan kepada seekor anjing, maka Nabi mengatakan ghafarallahu laha dzunubaha kullaha, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Pelacur Pak, wanita yang hina. Objek yang diberikan, yang ditolong bukan seorang santri penghafal Quran, bukan pesantren besar penghafal Quran, bukan. Yang diberikan adalah seekor anjing. Ada apa ini? Rupanya Allah menatapnya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ayo jamaah Allah, ini Ramadan penuh rahmat. Amalan kecil akan diperbesar oleh Allah pahalanya. Amalan yang ringan akan diperberat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan puas dengan satu kali hatam Quran, padahal masya Allah getar-getar kebaikan sangat hebat di bulan Ramadan. Pintu-pintu kebaikan sangat kuat di bulan Ramadan, sangat banyak. Kok kita puas dengan yang sedikit amal soleh itu? Harus bagaimana lagi cara Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke surga? Kalau Ramadan saja kita tidak tergerak untuk baca Quran, tidak menghatamkan Quran, tidak bersedekah, tidak itikaf nanti. Ayo jamaah yang dirahmati Allah, bergeraklah untuk kebaikan-kebaikan. Ramadan bertabur rahmat Allah dan janji Allah surganya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ahli puasa, pintunya adalah Rayyan, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang lebar karena waktu tidak mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan kebaikan kepada kita semuanya.